TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Fadli dan insya Allah saya bersama tim ingin mengajak saudara-saudara kita yang ingin kembali ke jalan yang benar. Dan Masya Allah perlu kita ingatkan kembali bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat untuk kita meninggal. Nah, maka dari itu siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Hari ini kita mendapatkan laporan dari istri target kita. Dan target kita hari ini adalah Pak Endang yang berusia 55 tahun. Dan kebetulan beliau ini melakukan praktek perdukunan. Dan istrinya beliau ini menginginkan sekali bahwa Pak Endang ini untuk kembali ke jalan yang benar. Ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lagi melakukan hal-hal yang memusyrikkan atau membuat dirinya menjadi musyrik. Dan saya sudah janjian dengan istrinya dari Pak Endang, Ibu Neng. Saya ingin menuju ke rumahnya terlebih dahulu untuk berbincang-bincang lebih lanjut. Oke, kita langsung aja ke lokasi. Saat tiba di rumah target, terlihat banyak warga berkumpul. Di sini, Assalamualaikum. Maaf. Ibu, ini ada apa ya, Bu ya? Hah? Ada apa sih, Bu? Maaf. Pandang sakit. Anaknya Pandang sakit. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ya ampun, nih. Oh, ibu, jangan diangkat, biar nanti digotong aja. Ini sakit, ini sakit kejang. Udah berapa lama? Terus bapaknya kemana? Bu, bawa ke klinik aja boleh ya, Bu ya? Yuk, sama-sama kita bawa ke klinik. Iya, bentar, saya angkat, Bu. Yuk, maaf, jangan, biar saya pegang aja. Iya. Melihat anak target yang mengalami kejang dan panas, Fadli tak tinggal diam dan langsung membawa ke klinik terdekat untuk melakukan pengobatan. Pelan-pelan ya. Modul. Mobil dong, disiapin dong, teman-teman dong, mobil dong. Oh, Pak, agak kecil, panas di bawah, bagi dua aja ya. Iya, oke. Ya, kunci mobilnya, anak mana? Kita dibukain dulu dong mobilnya dong. Oh, udah ada mobil. Bu, masuk, Bu, ibu dulu, Bu. Tadi emang jalannya sempit banget ini, nggak bisa susah buru-buru. Bang, cepetan ya Bang ya, jalannya Bang. Kalau bisa agak cepet dikit Bang. Ibu sabar Ibu ya, teman Ibu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa nih Bu. Kita langsung bawa ke klinik Ibu. Iya, udah mau sampai Ibu. Cepetan Mas, iya cepetan Mas. Cepetan Bang, cek dulu aja Bang ya. Bentar Bu, biar dibukain Bu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, langsung bawa. Permisi, Mbak. Mau ketemu dokter ada? Ya, sebenarnya. Dokter, tolong dokter, dibantu dokter ini. Tadi katanya dia Jangan aja Mas. panas, kejang-kejang menggigil gitu dia. Udah berapa lama? Ini udah berapa lama Ibu? 2 hari sekarang. Bapak tenang dulu ya. Iya dok. Ya silakan tunggu dulu ibunya sebentar ya. Oke, iya Pak. Silakan. Iya Pak. Anak saya tuh. Itu apa yang tolongin tadi Ibu? Dari malam itu Mas. Itu yang dirasain apa? Dia cerita sama Ibu apa yang dirasain? Panas aja Mas. Bilangnya panas gitu aja doang. Panas menggigil aja. Iya, dari maghrib. Dari habis maghrib, pokoknya habis maghrib. Iya, habis maghrib sampai jam 12 baru
takutnya jangan-jangan ini saya cuma takutnya dia itu kena demam berdarah atau apa gitu ya Bu ya. Udah, kita tunggu sini aja ya Bu. Iya, Ya. iya, iya. Ya sabar Bu, doain aja Iya, mudah-mudahan nggak ada amin, apa-apa. amin. Saya cuma takutnya kalau ada panas menggigil gitu Iya. cuma antara demam berdarah sama tipes Iya. doang Bu. Kedirawat kene itu kedirawat kene. Oh. Sakit tahu belum ini. Lagi ntar aja. Ibu, maaf sini Ibu sini boleh kesini. Tunggu dulu. Lagi diperiksa sama Lagi diperiksa dokternya. dulu. Lagi diperiksa, Iya. jadi kita belum tahu juga sakitnya apa. Sakitnya apa. Ya tunggu aja dari dokter. Ibu silakan duduk aja. Ya, amin. Ya, gimana dok? Iya. Ini Pak, saya sampaikan kalau anak itu sebenarnya tidak ada apa-apa setelah saya periksa. Amin. Bisa dibawa pulang anak kita dengan kondisi. Kita semua kaget ketika dokter mengatakan bahwa anak target dalam keadaan sehat. Padahal keadaannya tadi begitu mengkhawatirkan. Bisa dibawa pulang. Jadi aman ya dok ya? Ya, Aman. Dok yakin ya nggak ada apa-apa ya? Ya, yakin. Ya alhamdulillah kalau gitu alhamdulillah. Amin. Ya Allah, amin. Dokter terima kasih banyak ya soalnya. Iya. Ibu punten ini maaf nih. Bisa nggak kita titip si Dede ya sama ibu-ibu pulang? Nanti ini kan ada udah nggak apa-apa nih ya. Udah tenang juga si ibu ya. Karena saya mau ada yang disusul ya sama Bu Neng. Mau kemana? Iya. Ke Curug ya. Ibu nggak apa-apa ya Bu ya. Oke kalau gitu kita pamit dulu berdua sama ibu ya. Ntar dulu Mas. Mau Iya. nengok anak dulu Iya, ya. iya, Ya, boleh, ya. silakan. Saya temenin. Ya. Setelah menitipkan anaknya, narasumber kita atau pelapor kita yang tak lain adalah istri target mengajak Fadli ke tempat suaminya yang sedang melakukan ritual. Ya. Ya. Jadi ngerepotin ini. Dulu ya, Dok. Masalahnya Iya. si ibu ini minta tolong kita mau ketemu sama bapaknya dulu. Ayo. Iya, Mas. Ibu, Udah, ya udah. Oke. Ayo, Mas. Ibu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, terima kasih. Ini jalannya jauh banget dari terang sampai gelap. Bu, ini gimana? Ini masih jauh apa udah dekat? Deket, Bang. Lumayan, jalan kaki bisa. Jalan kaki bisa. Bisa. Ini mobil kita taruh di mana? Di parkir sini. Ibu nenek ingin suaminya meninggalkan praktek perdukunan dan kembali ke jalan Allah. Oke bang, kita tadi depan kita berhenti aja bang ya. Kita turun katanya sini nih. Nggak bisa mobil, nggak bisa lewat lagi. Jalan kaki aja kita. Ya bu ya. Ya. Oke, ini kita turun dulu. Bentar. Yuk, bentar. Ayo Bu, terus sebelah sini aja Bu ya. Bentar saya duluan Bu. Waduh, gelap nih. Masih jauh nih Bu. Lumayan. Lumayan dekat. Lewat sini. Iya, bawa. Ini gelap banget Bu, nggak ada lampu. Nggak ada. Cepat gelap banget. Ini apaan aja nih? Ibu. Kok dipecahin? Ya, mana? Bapaknya ada. Di mana, Bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana, Bu? Coba sini, Bu. Di mana? Saya nggak ngelihat, Bu. Di mana sih? Oh, itu. Tuh. Itu, lihat terjun. Di mana, Bu? Bapak mana ada kira-kira kalau tadi saya datang ke lokasi sungai? Jadi saya sama teman-teman nunggu di sini ya. Ibu nggak apa-apa sendiri. Teman-teman maaf nih. Kita tunggu sini sebentar sama ibu. Ibu mau nungguin bapak dulu. Takutnya nanti kalau kita bareng-bareng langsung nungguin bapaknya lima. Ya, oke ya Bu ya. Ibu ntar kalau ada apa-apa, teriak aja ya Bu ya. Pak. Lepas ibu. Pak. Dia lagi. Pak.
balik. Tuh, elah ke warga tuh, balik kayu. Buru. Balik, Pak. Itu penting, ayo buru kalinya ke anak. Ayo buru. Balik. Buru, balik. Balik, buru, Pak. Tangan. Minta tolong kasih abang, Bang. Buru, Bang. Kehadiran kita tak disukai oleh target, meskipun kita ditemani oleh istrinya. Kita semua diusir. Era ke warga. Minta tolong kasih abang supaya Bapak sadar. Bapak jangan ikutin dulu, Pak. Bapak jangan. Pak. Bapak, balik, Pak. Bapak. Tunggu, ini Bapak panas. Bapak. Oh, enggak. Abang, Pak. abang. Mobil banget tuh, katanya Abang. Bapak juga semua. Pulang, Bang. Bang. Udah pulang, Bang. Ini Bapak nanti pulang ke rumah nggak malam? Pulang pasti, Bang. Pasti ke rumah pulang. Oke pemirsa, sekarang kita akan kembali lagi ke rumah Bu Neneng. Di hari kedua setelah kemarin kita terakhir ketemu Bu Neneng di Curug ya. Tidak ketemu dengan Bapak kabur. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu dengan Bapak. Assalamualaikum. Bu Neneng. Bu Neneng, gimana? Bapak udah balik. Udah pulang. Terus? Udah lewat ke atas. Ke atas mana? Ke gunung. Kamu tak mau apa? Pasien ya. Pasien? Iya, bilangnya mau bawa pasien aja ke atas. Bilang itu. Ke atas tuh ke gunung ngapain? Nggak tahu. Terus gimana Bu? Perlu kita samperin Bapak? Ya makanya saya nelfon Mas Pandu juga. Tolong ini Bapak. Terus juga kita bisa melihat langsung gitu Ya, biar tahu gitu. Yaudah kalau gitu langsung aja kita berangkat sekarang Bu. Iya, waktu yuk. Ayo. Ini benar-benar jalannya udah mulai nanjak ini. Bener-bener naik ke gunung ini. Ibu mau bawa ke Ini mana? di sini, coba aja di sini. Ya biasanya di sini kan. Di gubuk ini? Iya. Ini tempatnya masih jauh? Itu. Oh di atas, bener-bener di atas banget Iya. ini, Bu. Di atas tuh. Kan dia Tapi mah bener gak nih? tiap bawa pasien ke sini terus. Bawa Nggak- pasien di sini tuh ngapain sih Bu? Kalau boleh tahu? nggak tahu, Diapain? pengen paling minta-minta itu kali kesugihan. Bapak tuh lagi itu pasiennya tuh. Nggak megang palak-palak. Iya, buat lagi. apaan? Nggak tahu itu mau dipandiin kali. Ini masih begini terus Ibu, dia belum Iya, berubah. belum ada berubahnya dari dulu. Udah capek. Pak! Pak! Abah! Hei! Bapak, Bapak, balik, naik naon, di dewa ini. Kita lagi mau nanya, Bapak justru ngapain di sini, Bapak? Ini urusan keluarga ini.
Pak, Bapak tuh ngapain sih Pak sebenarnya Pak? Umi ibu nanti bawa kiri. Memang tadinya bapak supaya sadar. Coba ya kamera aku video coba. Pak. Warga ini. Iya, kita tahu Pak, kita ngerti. Kita minta maaf juga sebelumnya, tapi kita justru pengen ngajak Bapak nih semuanya nih, supaya nggak ngulang ini begini lagi. Ibu tadi ngejelasin bahwa anak Bapak tuh sakit. Kejang-kejang. Pak, ini masalahnya anaknya sakit, kenapa kita udah coba bawa ke klinik, dokter bilang nggak kenapa-napa. Tapi sakitnya berulang-ulang terus dan setiap sakitnya itu pasti rata-rata habis maghrib sampai tengah malam. Ini ada sesuatu yang aneh, Pak. Oh, nggak bisa. Ya udah, Bapak nggak mau ada urusan lagi di sana. Bapak. Jangan dulu. Ini pengen ini Ada dulu. urusan lagi. Bapak mohon maaf sebelumnya. Bapak tuh ngelakuin ini apa sih yang dikejar? Apa? Uang. Coba mau pikir baik-baik, Pak. Demi keluarga, Bapak juga. Bapak demi keluarga, tapi Bapak melakukan seperti ini, hal seperti ini, membuat anak Bapak jadi sakit. Bapak rela kalau sampai Bapak kehilangan anak Bapak? Bapak pikir baik-baik, Pak. Ini bukan yang halal yang Bapak jalan ini. Ini pekerjaan musyrik, Pak. Allah benci sama yang kayak gini, Pak. Gak berkah, Pak. Buktinya sekarang Bapak sakit. Bapak mau, Bapak punya banyak uang. Terus buat siapa? Selama ini Bapak bilang ini buat anak istri, tapi anak istri yang Bapak mau coba kasih udah nggak ada. Ya bapak masih sadar. Ya, Bapak Kasihan anak. cuma penghasilan dari sini. Ibu tolong jelasin sama Bapak. Bapak sayang nggak sama anak? Ibu sayang nggak sama anak ibu? Ibu mau nggak kehilangan anak ibu? Ibu rela nggak kehilangan anak ibu? Cuma gara-gara tingkahnya Bapak yang salah. Ibu rela nggak? Enggak. Ya Umi maunya gimana? Maunya bapak sadar, insaf. Tapi penghasilan kita gimana Umi? Bapak cuma begini. Ada Allah yang kuasa. Kita pasrah aja sama Gusti Allah. Rezeki ada di Gusti Allah. Kita tobat minta maaf sama Gusti Allah. Betul Pak, apa yang dibilang sama ibu. Bapak nggak usah takut, Allah udah ngejarin rezeki buat hambanya, semua dikasih. Cuma masalahnya tinggal hambanya memilih mau jalan yang mana, yang baik apa yang buruk. Nah sekarang Bapak maunya gimana? Ya Bapak mau cara gimana sekarang? Sekarang pandang ibu saya, ya. Ya ikut kemana? Kita ketemu sama orang yang benar-benar mengerti agama dan yang insya Allah bisa ngerubah Pandang menjadi orang yang lebih baik. Pandang mau nggak? Pandang bersedia nggak? Mau nggak? Mau rekan-rekan ibu sama keluarga. Anak-anak. Ya, yakin ya Pak ya. Ini Masya Allah ya, Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Bapak akhirnya mau coba ikut saya. Amin. Dan kita juga minta dukungan dari keluarga ya Bu ya. Amin. Ibu dan anak-anak semua doain ya. Iya. Biar dimudahkan semua jalannya untuk Bapak ya Bu ya. Iya. Bapak kalau gitu udah siap sekarang? Siap. Ya kalau gitu langsung aja kita ikut ya. Ikut Iya. saya ya Bapak ya. Udah pulang Ayo. sekarang Pak. Masya Allah ya, ini beda lagi kasus kita hari ini. Kalau kemarin kita biasa menghadapi orang yang kriminal, dan hari ini kita menghadapi orang yang berhubungan dengan makhluk lain. Nah ini memang agak sedikit sulit dibandingkan yang lain. Mungkin kalau bicara masalah kekerasan, kerasnya hati ini masih bisa dilunakkan Allah yang maha membolak-balikan hati. Tapi bicara masalah kemusyrikan ini memang agak lebih berat dan dosanya dosa besar sekali nih. Dan insya Allah ini mudah-mudahan hari ini kita coba bawa Pandang untuk coba belajar bersama kita. Ini apa yang mau diambil Pak buat persiapannya Pak? Ya sekadang Bapak Baju dulu. angkat baju. Ambil baju. Ikut abang ikut. Iya. Ini kamar praktek? Iya. Astagfirullahaladzim. Itu keran. Anoman. Ini apa ini? Itu batu wasiat. Ini apa? Rambut kuntilanak, rambut kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Allah, bisa pegang lagi. Aduh. Bisa Pak, siap-siap ini Pak. Buru-buru deh. Jangan kelamaan di sini, saya juga nggak enak perasaannya jadinya. Iya Pak ya, ayo Pak, biar cepet dikit deh. Ayo.
dalam ya. Masuk dalam tuh rasanya tuh merinding banget memang, karena tadi dijelasin sama Bapak ada jadi kerak lah tengkorak, ada rambut kuntilanak. Iya, astagfirullahaladzim. Oke, kalau gitu sekarang kita siap-siap buat berangkat aja. Gimana Bapak, persiapannya udah siap semuanya? Siap. Mana baju-baju buat bawa nanti di sana? Oh, dibawain sama Ibu ya? Udah ya. Pak, saya biar Bapak sadar, saya dari Bapak ya. Iya, Ibu. Ini biar sadar Bapak di sana ya. Biar Doakan bapaknya Minya. ya. Ibu doain Ya, ya. Pak. Kita cuma bisa berusaha nih. Tetap semuanya segala satunya Allah yang menentukan semuanya, Ibu ya. Amin. Ibu terima kasih banyak ya. Kita pamit dulu kalau gitu. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya Bah, ini kita udah masuk ke rumah hijrah nih ya. Nah, saya udah janjian juga sama ustadznya. Nanti kita dijemput, Bah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, Ustadz. Waduh, Masya Allah, senang banget dikenalin nih. Ini dia nih, Pandang. Pandang, Pandang. Pandang kenapa, Pandang? Pandang. Pandang kenapa? Pandang. Pandang. Jadi nggak apa-apa, Ustadz. Tadi baik-baik aja tadi dia. Pandang, Pandang, dulu Pandang, Pandang. Minum lagi Pandang, bismillah. Sepertinya Pandang ada yang bertolak belakang dengan saya. Tenang. Bang Pandi jangan dibunuh, ini makhluk Allah. Ustaz punya pelit saya nih kayak ini. Yakin? Pak, tolong Pak. Coba ini, bawa belakangnya. Pandang kesini bawa teman. Astagfirullahaladzim, Pandang kenapa kesini bawa teman? Emangnya saya mau ngajakin ngadu ilmu? Kan kita kesini sama-sama mau belajar ilmu Allah. Untungnya di sini temennya, cuma kalau tadi di mobil temennya, aduh ngeri banget, gak ada yang nolongin. Pandang ikhlas dulu, ayo buka hatinya dulu untuk mau berubah. Jangan Iya, Pak menolak. Tadi tuh kata Pak Ustadz. Iya kan, dengar kan Pandang kan? Ini Pandang gimana? Siap nggak nih? Proses nih, kita mulai nih. Ya? Pak Ustadz, saya ikut Pak Ustadz aja. Pak Ustadz, mudah-mudahan di rumah hijrah ini nanti semua ya yang ada di Pandang yang bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala semua bisa dibersihkan. Insyaallah. Amin. Ya, coba dilepasin Pandang semuanya ya. Ikhlas dulu nih dari hatinya Pandang juga. Ya Pandang? Iya. Ya siap-siap yuk kita. Ya. Mulai ya. Yuk semua teman-teman yuk. Yuk, Ustaz. Kita bawa aja. lagi nih Pandang nih, nggak bawa apa lagi, jangan kaget kita lagi nih. Nah, Pandang tuh. Nih teman-teman tuh jangan sampai bikin kaget kita lagi, bawa aman lagi nih. Tinggalin aja udah, jangan di ini lagi Pandang. Ya. Saya merinding tuh Pandang tuh. Jangan sampai lagi jalan ini ada lagi temen yang lain. Ayo, yuk. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pandang nih buat pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pandang, boleh duduk dulu.
Nah langsung aja kita saat lagi akan melihat proses muhasabah. Dimana nanti insya Allah Pak Endang ini akan menceritakan isi hatinya ya. Saya mau menyerahkan ini nih, keris. Keris ini saya dapat pada saat Pak Endang ini lagi bertapa di air terjun. Dan sekarang saya coba serahkan ke Pak Ustadz ya. Kalau gitu Pak Ustadz langsung mulai aja proses muhasabahnya. Mari Pak Endang silakan ya. Siap Ustadz. Sebelumnya nih Anda mau tanya nih Pak Endang, ini apa ini? Buat praktek Praktek apa nih Pak Endang? permintaan yang pernah saya tangani dengan menggunakan itu. Praktek perdukunan diharamkan di dalam Islam, Pak Endang. Apapun bentuknya. Memang benar Pak Ustaz, saya juga ada ganjelan sedikit dalam hati saya. Ceritain semua ke saya, Pak. Keluarga saya Pak Ustaz, anak saya sering sakit-sakitan, tapi saya jarang dihiraukan oleh anak saya. Cuma istri yang bilang, udah berobat ke dokter, tidak ada penyakit, udah dibawa kemana-mana. Mudah-mudahan dengan datangnya Pak Endang ke rumah hijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan semua praktek perdukunan yang Pak Endang udah pernah lakuin, mudah-mudahan bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhin semua penyakit yang diderita sama anak dan keluarga Pak Endang. Apa mungkin anak saya itu yang sakit hati? Entah kenapa saya menjadi pikiran di hati saya. Dengan perjanjian dengan Ratu Jin. Bantu saya Pak Ustadz, biar lebih saya menjadi orang baik Pak Ustadz. Insya Allah saya akan bantu semampu saya, karena kewajiban antara sama muslim menolong yang satu dengan yang lainnya, apalagi di dalam kebaikan. Ini buat misalnya di rumah kita udah masuk dia shock terapi. Tapi pertanyaan saya ini Ustaz, kenapa harus pakai api lagi Ustaz? Karena perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk perbuatan dosa besar yang balasannya adalah api neraka. Kita mulai aja ya. Ya, kita mulai. Sekarang kita mulai shock terapinya. Tolong bentuk. Gimana ini terapi Pak Ustadz? Pokoknya pandang di sini, pandang rasain bagaimana rasanya. Bismillah. Nanti insya Allah setelah shock terapi, pandang bakal merasakan sesuatu yang lebih manfaat. Ustaz, panas Ustaz. Panas. Pandang, minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandang. Istighfar pandang, istighfar. Ampun, Pak Ustadz, ampun, panas. Jangan keluar pandang. Tolong Pak Ustadz, tolong. Rasain dulu bagaimana nih api dunia. Udah Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Gimana pandang? Panas Pak Ustadz, ampun Pak Ustadz. Mau saya nyalain apinya lagi, saya bakar lagi? Jangan Pak Ustadz. Ampun, saya tolong Pak Ustadz, ampun. Saya udah terasa panas Pak Ustadz. Yakin panas dengan api dunia? Jangan Pak Ustadz, terasa Bisa panas. kebayang bagaimana api neraka yang Allah panasin 4000 tahun lamanya. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat pandang juga bahwa panasnya api neraka buat orang-orang yang menyekutukan Allah itu nauzubillah, dan itu akan abadi kekal di sana. Jangan sampai kita seperti itu ya. Ya Masya Allah pandang, ini pelajaran banget buat saya juga, buat pemirsa juga di rumah yang lagi menyaksikan, untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik ya, yang menyebabkan kita harus dibakar di api neraka. Nah buat pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan proses yang berikutnya, muzakarah ya.
Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Pemirsa Antv yang dirahmati Allah, kita sudah masuk ke proses musyawarah di mana kita sudah mempersiapkan di sini. Di depan kita sudah ada pandang yang akan kita coba bawa ke liang lahat. Ya Pak Ustadz, saya belum siap mati. Pak Ustadz, masih ingat ke anak istri Pak Ustadz. Pandang, ini udah aneh siapin. Astagfirullahaladzim, tolong Pak Ustadz. Muhammad Yusuf. Bener nama Pak, ini nama Pandang nih. Benar Pak Ustadz. Lahir tanggal 10 bulan Februari 1965. Benar Pak Ustadz. Wafatnya kapan nih mau wafat? Belum siap Pak Ustadz, saya belum siap, tolong Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti pada saat Pandang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala udah dalam keadaan siap dengan amal soleh. Tolong Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Oke Pandang ya, kita tutup. Pandang, nggak ada yang nemenin nih Pandang nih ya. Kalau ada apa-apa kita ingetin lagi. Ini kita pasangin kamera. Aduh Pak Ustadz, tolong panas Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz, Allah, astagfirullahaladzim. Kalau masang susu apa segala macam itu sama juga Pak Ustadz kayak gitu ya. Itu termasuk daripada pertanyaan trafik. Saya nendang ke yang Bapak lihat. Reaksinya itu dia bolak-balik. Ini kenapa begini Pak Ustadz? Tolong Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kayak bener-bener ada yang nendang atau gimana sih Ustadz? Iya, memang kelihatan sepertinya cuma. Sekarang dia baru ngerasain ketika kita nendang. Ustadz, ini mukul tanya kenapa nih? Astagfirullahaladzim, ini gimana nih? Hah? Masuk aja, masuk lihat deh. Ayo cepat. Tanpa banyak pikir, Fadli dan Ustadz Ahmad Khan langsung berlari menuju kuburan untuk menemui Pak Endang. Pandang buka matanya Pandang. Pandang, digerak-gerakin matanya, coba tolong digerak-gerakin. Pandang, Saat tim bekal sebelum ajal turun ke kuburan, dan tiba-tiba Pandang tak sadarkan diri. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Kakinya dingin banget, Ustaz. Iya, dingin banget. Pandang. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana, Pandang. Ini kebun semua, Pandang. Nggak bisa kemana-mana. Pak. Astagfirullahaladzim. Gak mau mati Pak Ustadz. Tolong saya Pak Ustadz. Itu pelajaran buat Pandang. Apa yang Pandang lakukan.
saya Pak Ustadz, tolong saya Pak Mulai Ustadz. sekarang pandang taubat nasuha. Iya Pak Ustadz. Pandang harus menyesali perbuatan dosa yang Pandang lakuin. Pandang harus meninggalkan perbuatan dosa yang Pandang lakukan untuk selamanya. Pandang berjanji tidak akan kembali melakukan perbuatan itu untuk selamanya. Ya tolong Apabila hal bimbing tersebut saya. berkaitan dengan hak manusia, maka Pandang minta ridho, minta maaf, minta ikhlas kepada yang dizaliminya. Pandang dari kenapa kok sampai bolak-balik gitu? Kenapa? Apa yang dirasakan? Terasa panas, badan terasa ditendang-tendang. Badan terasa panas semua. Gak kuat nahan sakit. Gimana sekarang udah? Coba mulai enakan dulu belum? Mulai enakan belum? Astagfirullahaladzim. Istighfar terus. Pak Ustadz, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa disampaikan nih buat pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa daripada syirik. Tapi dosa selain syirik diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesannya, jangan sekali-kali kita melakukan praktek atau perbuatan syirik, apalagi perdukunan, termasuk daripada perbuatan dosa besar, dan itu bisa menjadi muka Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang ini, ini pelajaran buat kita semua ya, Masya Allah. Ini benar-benar ini kejadian nyata, banyak banget tanpa orang sadari, ternyata orang telah melakukan syirik. Mungkin contohnya ya, memasang susu, menggunakan cincin yang dibilang cincin ini membawa rezeki dan lain-lain. Ini astagfirullah. Ini nggak boleh. Ini astagfirullahaladzim. Kasih rezeki, yang kasih kekuatan, semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Amin. Nangis sana semua. Insya Allah ya pelajaran berharga buat kita hari ini, di mana hal-hal yang menyebutkan Allah itu sangat dibenci Allah, dan bahkan Allah sangat murka terhadap hal seperti itu ya Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak mempercayai apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita segalanya untuk kita. Nah, buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi, tetap di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal meninggal. Nah pemirsa, sekarang waktunya kita akan memberikan proses shock terapi yang berikutnya untuk Pandang. Dan shock terapi yang akan kita lakukan ini, tadi Ustaz sudah briefing ke saya bahwa Pandang ini nanti akan menghadapi atau melihat langsung kematian anaknya. Ini baru kita kondisikan aja ya, maksudnya ini bukan sebenarnya, tapi dikondisikan seperti itu. Dia akan melihat anaknya yang sudah terbujur kaku, dan pertanyaannya buat dari saya nih Ustaz, ini apa korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh Pandang ini? Jadi begini Pak Fadil, Pandang itu kan di masa lalunya dia sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan syirik. Ya betul. Menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, Betul. dia bersekutu dengan jin, Betul. bahkan berbantuan kepada jin kafir, Ya. sehingga menyalakai orang, menzalimi orang. Betul. Maka jin-jin itu akan melakukan hal-hal yang menyebabkan godaan-godaan kepada keluarganya Pak Endang di saat Pak Endang sudah tidak mau bersekutu lagi dengan jin. Dan mengganggu, menggoda anaknya sehingga anaknya ini sakit. Makanya ketika diperiksa oleh dokter, penyakitnya nggak terdeteksi kan begitu. Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba lakukan proses shock terapi yang kedua ya. Oke, kalau gitu saya jemput Pandang dulu. Iya. Ustaz, ya permisi dulu ya. Ada apa ini, Mas? Maaf. Ada apa ini? Tan? Ada apa, Tan? Ada apa, Tan? Jelaskan, coba. Ada apa, Tan? Tenang dulu. Ada apa, coba, Tan? Saya udah Pandang, tenang dulu sini, tenang dulu. Ini mohon maaf sebelumnya, saya mau menyampaikan juga agak berat. Barusan kita dapat kabar dari ibu
istri Pandang bahwa anak Pandang yang kecil meninggal. Allah Akbar, aku pulang. Kapan kita pulang? Ayo cepat pulang. Iya. Kita ke sana. Iya, sabar. Istighfar dulu. Istighfar. Sampai istighfar. Ayo. Istighfar, Pandang, sabar, Pandang. Ayo sekarang jangan tahan-tahan, saya pengen lihat anak saya di rumah. Ayo, Allah Akbar, pulang. Aduh, ini siapa, Mi? Ya Allah. Siapa ini, Mi? Ya maafin bapaknya. Ya Allah, maafin. Memang salah Bapak. Tidak salah Bapaknya. Pandang, setiap yang bernyawa itu pasti bertemu dengan kematian, Pandang. Astagfirullahaladzim. Semua sudah menjadi kehendak Allah, Pandang. Maafin Bapak. Ya maafin Bapak ya. Ya Allah, maafin aja. Bapak maafin aja, maafin. Aduh. Bapak, sialan kali itu kan. Coba, Mi. Bapaknya, coba, Mi. Bagaimanakah bila Meja. waktu terhenti? Pandang, ini shock terapi yang ada dari kita, Pandang. Astagfirullahaladzim. Bagaimana rasanya, Pandang, Ya Allah, ya Allah. melihat kejadian seperti ini? Saya bosan banget, aduh. Ya maafin Bapak ya. Selama ini Pandang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan menzalimi orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Coba kalau seandainya posisi anak Bapak ada di posisi ini, Pak. Bapak sekarang sudah merasakan bagaimana kesedihannya. Ya, maafin Bapak ya. Dan sekarang Bapak tinggalkan semua praktek-praktek perdukunan Bapak. Bapak ya. Ya, Ustaz ya. Sadar, Pak, jangan sekutu lagi dengan ini, Pak. Jangan menuhankan selain Allah, Pak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Pak. Ustaz, saya ikutin saran Pak Ustaz. Ya, udah nggak akan jalan lagi Pak Ustaz. Umi, maafin Bapak Umi. Bapak, kesalahan Bapak Umi. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bekal dari rumah hijau, kini Pandang memulai lembaran barunya menjadi tukang odong-odong. Meski penghasilannya tak seberapa, tapi kini menjadi keberkahan untuk keluarga Pandang.